Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Septiana Devani dengan NIM 2407112006 akan menjelaskan materi pengukuran listrik yang berjudul pengukuran tahanan pentanahan. Nah, sebelumnya apa itu pentanahan? Pentanahan atau grounding adalah membuat sambungan atau menyambungkan antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian sambungan tersebut harus memiliki tahanan yang rendah atau low impedance untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Nah, sedangkan pengukuran pentanahan itu memastikan bahwa sambungan yang kita buat tadi maupun disengaja berfungsi ke tanah. Jadi kalau sambungannya tidak berfungsi, sistem akan gagal. Nah, mengapa kita perlu melakukan pentanahan? Nah, pentanahan atau grounding tadi diperlukan untuk melindungi manusia dan peralatan dari bahaya listrik atau dari sentakan listrik atau transient voltage. Ada beberapa sumber gangguan listrik yang berasal dari pentanahan tadi, yaitu ada electrical fault, sambaran petir, radio frekuensi, dan static discharge. Nah, simpelnya tuh pentanahan ini berfungsi untuk melindungi manusia dan peralatan. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan pentanahan, misal ada arus bocor atau arus gangguan dari peralatan listrik. Nah, jika kita melakukan grounding, arus yang tadinya itu dari peralatan listrik itu bisa langsung mengalir ke tanah. Tapi kalau kita nggak melakukan grounding, arus gangguan tadi itu bisa langsung bersentuhan dengan manusia dan itu menyebabkan bahaya bagi manusia. Nah, di sini dijelaskan kalau setidaknya 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik, power factor, dan lain-lainnya. Sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentanahan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Nah, di sini dijelaskan kenapa perlu dilakukan pentanahan dan apa dampaknya. Ya, ini dampaknya tadi. Kalau pada peralatan tuh dia akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahunnya. Maka dari itu, dilakukanlah pengujian atau pengukuran tahanan pentanahan akan membantu mencegah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. You've probably heard that the ground wire in your wall outlet serves the purpose of safety. But how exactly does it work? The ground wire basically carries the same potential as the neutral wire, but as opposed to the neutral, which is grounded at the power plant, it literally extends into the ground below your home. In electric appliances, the ground wire is always attached to the metal pieces a human may come into contact with. Should a current leakage occur inside the appliance, for example, due to failed insulation, high humidity, or just a component malfunction, whatever parts you may touch will carry the same potential as your body, as both would be grounded. Thanks to that, no current will flow through you, and no electric shock will occur. Nah, selain itu, pengukuran pentanahan itu juga harus dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena nilai tahanan tanah tuh nggak konsisten. Jadi seiring waktu, tanah korosif yang mengandung kelembapan tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistensi pentanahan pada batang tembaga. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan pengukuran pentanahan tadi itu secara berkala, minimal setahun sekali. Jadi setelah kita melakukan pengukuran tuh, terus terjadi peningkatan nilai resistensi di atas 20%, teknisi harus memperbaikinya dengan menambah batang tembaga atau menggantinya. Nah, di sini ada standar nilai resistensi pentanahan, di mana standar ideal nilai resistensi pentanahan tuh adalah 0 ohm. Sedangkan standar NVPA dan IEEE mempunyai standar untuk nilai resistensi pentanahan adalah 5 ohm atau kurang dari 5 ohm. Sedangkan standar PUIL mempunyai standar untuk nilai resistensi pentanahan adalah 5 ohm atau kurang, sama seperti NVPA dan IEEE. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi resistensi pentanahan. Yang pertama itu ada panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Yang kedua ada diameter elektroda pentanahan. Yang ketiga ada jumlah elektroda pentanahan. Dan terakhir ada desain sistem pentanahan.
Di tabel ini menunjukkan hubungan antara jenis tanah, resistensi tanah, dan nilai tahanan pentanahan. Sebagai contoh, di tanah yang lembab dengan resistensi tanah sebesar 3000 ohm meter, dan di sini dihasilkan untuk kedalaman pentanahannya sedalam 3 meter menghasilkan nilai tahanan 10 ohm. Sedangkan coba kita bandingkan dengan tanah yang berbatu, memiliki resistensi tanah sebesar 30.000 ohm meter dan menghasilkan tahanan tanah sebesar 1000 ohm di kedalaman pentanahan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara koneksi ke tanah. Di sini terdapat batang tembaga di mana memiliki 3 bagian utama, yaitu ada konduktor pentanahan. Yang kedua ada sambungan antara konduktor dan elektroda. Yang ketiga ada elektroda, di mana batang tembaga ini nantinya akan ditusukkan ke tanah. Nah, selain itu, sambungan antara konduktor dan batang elektroda ini juga harus diperhatikan. Walaupun kita memiliki batang elektroda yang bagus, tapi kalau sambungannya ini berkarat atau longgar, maka hasil pentanahan juga akan tetap tinggi. Nah, ada beberapa tipe sistem pentanahan. Yang pertama itu ada satu batang elektroda, di mana di sini hanya menggunakan satu batang elektroda yang berfungsi untuk proteksi petir pada bangunan sederhana dan backup untuk grounding utilitas. Di sini nih kita hanya menggunakan satu batang elektroda yang ditancapkan ke tanah. Yang kedua ada elektroda pelat, di mana sini elektrodanya berbentuk pelat dan ditanamkan di dalam tanah secara horizontal yang berfungsi untuk efektif untuk daerah berbatu. Nah, yang ketiga ada sekelompok elektroda, di mana di sini ditancapkan beberapa elektroda sehingga membentuk sebuah jaringan yang digunakan untuk proteksi petir pada bangunan besar dan daerah substation atau BTS. Yang keempat ada elektroda mesh, di mana di sini sama seperti pelat, hanya bedanya elektroda di sini dibentuk seperti jaring kotak dan digunakan pada bangunan besar seperti gardindo. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran pentanahan dengan metode resistivity atau metode resistensi. Nah, tujuan pengukuran dengan metode resistensi adalah untuk menghitung material tanah atau untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Nilai pengukuran resistensi tanah akan menentukan desain sistem pentanahan. Nah, di sini kita mengukurnya menggunakan beberapa batang elektroda yang ditancapkan dengan jarak yang berbeda untuk mengukur tahanan tanahnya. Dari hasil pengukuran nilai resistensi atau RE, resistivity tanah dapat dihitung dengan rumus berikut. Rho E sama dengan 2pi dikali A dikali RE, di mana Rho E ini adalah nilai resistivity tanah dengan satuan ohm meter, 2pi ini adalah konstantanya, A ini adalah jarak probe dengan satuan meter, dan RE ini adalah nilai resistensi yang diukur. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan. Untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut, digunakanlah metode 4 titik atau 4-point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistensi sebesar 85 ohm. Berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Nah, berdasarkan soal ini kita mengetahui bahwa jarak antar elektroda uji yaitu sepanjang 9 meter dan nilai resistensinya sebesar 85 ohm. Maka di sini diketahui jarak antar elektroda ujinya 9 meter dengan resistensi yang diukur yaitu 85 ohm. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. 2pi dikali 9 dikali 85 sama dengan 48,4
4804,2 karena di sini satuan rho E-nya itu ohm meter, maka kita lihat sini ohm meter. Nah, lanjut kita masuk ke metode pengukuran pertanahan selanjutnya, yaitu metode valve potential, di mana metode ini untuk menghitung resistensi sistem pertanahan yang sudah terpasang. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu membandingkan tegangan di terminal P dan E dengan arus yang mengalir pada kumparan arus di terminal C dan E, sehingga diperoleh nilai resistensi sistem pertanahan sebesar dengan rumus R sama dengan V per I. Nah, di sini di gambar ini terdapat 3 batang elektroda, ada 1, 2, 3, di mana yang ini atau terminal E itu adalah terminal utamanya. Terminal E pada alat ukur dihubungkan elektroda pentanahan, sedangkan dua ini lagi yaitu elektroda bantu, di mana ini disebut tadi terminal P dan terminal C. Nah, elektroda bantu atau terminal P ini tadi ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter atau sekitar 80 feet dari elektroda yang dites. Nah, sedangkan elektroda bantu yang kedua atau terminal C ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter atau 50 meter dari elektroda yang dites. Nah, metode selanjutnya yaitu metode stackless. Nah, berbeda dengan metode sebelumnya, metode stackless ini tidak menggunakan elektroda bantu, melainkan elektroda bantu tadi itu digantikan oleh 2 buah klem. Ini 1, 2. Di mana klem yang pertama ini dia berfungsi untuk membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan, sedangkan klem yang kedua mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan yang dihasilkan oleh klem 1 tadi. Nah, di sini ada contoh gambar metode stackless tadi, yang dimana metode stackless ini kan nggak menggunakan elektroda bantu ya, melainkan digantikan oleh 2 buah klem. Nah, di sini ada 2 buah klem, dimana klem pertama ini disebut klem source yang berfungsi untuk menaikkan atau menghasilkan tegangan, dimana tegangan yang dihasilkan oleh klem 1 tadi akan menghasilkan arus yang mengalir ke elektroda pentanahan, ke tanah, dan balik lagi ke sistem grounding sehingga membentuk sebuah loop tertutup. Nah, sedangkan klem kedua yang disebut klem measure, dia akan menghitung atau mengukur arus dari loop tertutup tadi, atau dia menghitung arus yang dihasilkan oleh klem 1 tadi. Akan menghitung arus dari tegangan yang dihasilkan oleh klem 1 tadi. Nah, berdasarkan arus dan tegangan yang dihasilkan di sini akan dihitung menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu R dengan V per I. Nah, lanjut kita masuk ke metode pengukuran pertanahan lainnya, yaitu metode selective measurement, di mana metode ini tetap menggunakan klem arus, tapi klem arus ini digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda, di mana keuntungannya yang pertama itu elektroda pentanahan dapat diukur atau dites tanpa mematikan daya. Yang kedua, multiple elektrod dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Nah, berdasar di gambar ini, di sini ada elektrod under test atau elektroda uji, yang dimana elektroda ini masih terhubung dengan elektroda lainnya. Nah, jadi lalu alat ukur ini dihubungkan ke elektroda tersebut dan kedua elektroda bantu di sini, yaitu P2 dan C2. Di mana P2 ini atau elektroda bantu terminal P ini berfungsi sebagai prop tegangan, sedangkan elektroda bantu yang kedua terminal C berfungsi sebagai elektroda bantu arus. Jadi kedua elektroda bantu ini ditancapkan dengan jarak cukup jauh, yaitu sekitar 65 feet. Nah, sedangkan klem arus atau penjepit biru ini dipasangkan pada elektroda
uji yang berfungsi untuk mengukur arus yang benar-benar mengalir pada elektroda yang sedang diuji. Jadi walaupun ada beberapa elektroda lain yang terhubung dalam satu sistem grounding, alat tetap bisa membaca tahanan dari elektroda tertentu. Nah, kemudian ini ada gambar metode selective measurement tadi. Jadi di gambar ini kita fokus ke metodenya aja. Jadi di sini alat ukur dihubungkan ke sistem grounding dan elektroda. Kemudian klem di sini dijepitkan pada konduktor grounding yang ingin diuji. Nah, klem ini berfungsi untuk memilih jalur elektroda tertentu agar nilai tahanannya dapat diukur tanpa harus memutus sambungan grounding. Arus uji akan dialirkan ke tanah, kemudian alat akan membandingkan tegangan dan arus yang terbaca untuk mendapatkan nilai tahanan. Nah, di sini nilai yang terbaca adalah 75,4 ohm. Nilai 75,4 ohm ini kan masih terlalu besar ya dibanding nilai standar yang sudah kita bahas tadi. Kan nilai standarnya tuh 5 ohm atau kurang. Jadi di sini gambar ini menunjukkan bahwa sistem pentanahan perlu dievaluasi lagi atau perlu diperhatikan lagi dengan memperbaiki sambungan atau menambah elektroda atau mengganti elektroda yang sudah korosi, siapa tahu, agar pengukuran pentanahannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oke. Sekian penjelasan tentang pengukuran tahanan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.